Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jumpa kembali dengan TV 9 melalui acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Pemirsa TV 9, sebelum memulai pelajaran hari ini, perkenalkan, nama saya Pak Tri. Lengkap saya Triyono Susilo. Saya ngajar di SMP Negeri 5 Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Baiklah anak-anak, mari kita awali pelajaran hari ini. Lebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita bahas tentang ilmu. Lebih spesifiknya yaitu ilmu pengetahuan. Anak-anak yang berbahagia dan pemirsa TV 9, dengan ilmu pengetahuan akan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Coba kita flashback ke belakang. Dulu yang dirasa kita sulit, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang menjadi lebih mudah. Apa contohnya? Contoh yang paling sederhana adalah alat komunikasi. Dulu ketika belum ada HP, ini HP misalkan, kita pengen menulis surat, kita harus menulisnya terlebih dahulu, kemudian kita kirim ke kantor pos, kemudian kita harus menunggu lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan surat tersebut sampai, dan kita pun harus menunggu balasan dari surat tersebut. Sama halnya kita mengirim uang, misalkan kita mengirim uang harus melalui wesel kita tulis, kemudian kita bayar, kita kasihkan ke kantor pos, kita harus menunggu lama. Sekarang baik surat maupun wesel kiriman uang tinggal kita klik, sudah langsung sampai ke HP kita. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang, kita bisa langsung berkomunikasi dengan orang lain, baik dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita bisa live, langsung siaran langsung seperti saat ini, langsung tatap muka, bisa kita lakukan. Dulu itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Bahkan apa yang terjadi di belahan dunia sana, saat ini pun kita bisa mengetahuinya. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan membuat semua menjadi lebih mudah. Coba kita cari contoh yang lain. Dulu ketika ingin menunaikan haji, kita harus membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Butuh 6 bulan untuk sampai kita ke Mekah. Sekarang dalam hitungan jam, kita naik pesawat dari Indonesia ke Saudi Arabia cuma membutuhkan waktu 9 jam. Nah, mari
Kita baca surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Setelah kita membaca surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, kita akan membahas tentang hukum alif lam dan mufrodat atau arti perkata dari ayat-ayat tersebut. Tentunya setelah yang lewat berikut ini. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar ya, satelit. Agar-agar ya, satelit. Bioskin untuk terapi sendi pinggang dan saraf kejepit. Pemanas pinggang Bioskin memiliki manfaat untuk membantu meringankan nyeri pinggang karena pekerjaan berat dan olahraga, meringankan nyeri pinggang karena haid dan pasca persalinan, mencegah tulang bungkuk, membakar lemak di bagian perut, melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Pemanas leher Bioskin memiliki manfaat untuk membantu meringankan nyeri dan pegal pada bagian leher, menghindari gangguan saraf oksipital, melancarkan aliran darah, meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Miliki segera Bioskin. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal.
Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit, Cocok untuk semua olahan dan hidangan. agar-agar Ya, satelit. Agar-agar ya satelit. Hewan-hewan itu, binatang tidak bisa beribadah. Mereka tidak punya akal. Karena tidak punya akal, tidak mungkin bisa memiliki ilmu. Wa faidatul umri lan faedahe umur. Umur faedahe umur dienggo apa? Glundung ora lapo-lapo ya ora dadi faedah umur. Umur itu berfaedah kalau digunakan untuk ibadah. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baiklah anak-anak dan pemirsa TV 9 yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi kita. Kita akan mempelajari tentang hukum alif lam di surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian setelah nanti kita mempelajari hukum alif lam, kita akan melanjutkan ke mufrodat. Kita akan mengartikan kata per kata perlatian. Langsung saja, hukum alif lam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-qamariyah atau yang disebut dengan idhar qamariyah. Yang kedua adalah alif lam asyamsiyah atau idgham samsiyah. Huruf-huruf qamariyah dibagi menjadi 14 huruf atau yang kita istilahkan dengan lagu atau syair abhi hajaka wa khat aqimah, yang meliputi huruf alif, huruf ba, huruf ghain, huruf ha, huruf jim, huruf kaf, waw, kha, huruf fa, huruf ain, huruf qaf, ya, mim, dan huruf H. Itulah ke-14 dari huruf-huruf al-qamariyah. Al-qamariyah artinya bulan, di mana tanda-tandanya dari al-qamariyah ini adalah menggunakan sukun. Jadi setelah alif dan lam itu ada tanda sukun. Mari kita lihat contoh-contoh alif lam qamariyah. Misal dari huruf alif ada kalimat al-an'am. Al-an'am di sini ada alif lam, kemudian diikuti alif atau hamzah. Nah, di sini kemudian berlaku hukum alif lam qamariyah, di mana di situ ada tandanya sukun. Jadi bacanya jelas al-an'am, alnya dibaca. Kemudian huruf ba, al-buruj, ada alif lam, kemudian ada huruf ba. Karena huruf ba termasuk huruf qamariyah, maka di situ dibacanya jelas al-buruj. Kemudian yang keempat huruf ghain, kita baca minal ghair. Nah, di situ setelah huruf nun, na, fathah, kemudian ada alif lam, kemudian ada ghain, di mana ghain itu termasuk huruf qamariyah. Jadi dibaca jelas al-ghain atau minal ghain. Kemudian contoh yang berikutnya huruf waw, yaitu contoh kalimatnya wal washna. Nah, wal masuk, alif lam dibaca jelas, ada lamnya, wal washna. Sekarang kita lanjut ke huruf-huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah juga terdiri atas 14 huruf, di mana meliputi ta, sa, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shod, zot, to, do, lam, dan nun. Itulah dari ke-14 huruf asyamsiyah. Kita lihat contohnya. Huruf dal misalkan. Ada kata ad-dunya. Nah, ad-dunya ada alif lam, kemudian ada zal. Di situ ada tasdid, di mana lamnya itu hilang. Jadi halnya hilang, jadi ad-dunya. Kemudian dilanjutkan huruf shin. Ada kata
asy-syamawat. Nah, ada alif lam, kemudian shin, di mana shinnya di situ huruf komariah, jadi langsung masuk. Ash, alnya tidak dibaca. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah huruf shad, yaitu was-shalah. Ada alif lam tapi tidak dibaca. Di situ kita membacanya masuk atau melebur, jadi was-shalah dari waw langsung masuk ke huruf shad, was-shalah. Kemudian yang terakhir contohnya huruf ro, yaitu war-rasul. Nah, war-rasul alif lamnya tidak dibaca, langsung war, masuk ke war-rasul. Baik, langsung kita lanjut. Kita akan mengartikan arti mufrodat atau kosakata per kalimat dari surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarol, artinya wahai golongan al-jini wal ins, wahai golongan jin dan manusia, ini stata'tum, jika kalian sanggup, antanfudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ard, langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah, la tanfuduna, maka kalian tidak akan menembus, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Selanjutnya kita akan mengartikan mufrodat dari surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafasahu, berlapang-lapanglah, fil majalis, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, yafsahillah, maka Allah akan melapangkan, lakum, kalian, wa idza qila, dan apabila dikatakan ansuju, berdirilah, fanfuzu, maka berdirilah, yarfa'illah, Allah akan mengangkat, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, minkum, dari kalian, walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Allah, demi Allah, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, khabir, maha teliti. Itulah tadi anak-anak mufrodat atau arti kata dari surat Ar-Rahman ayat 13 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kita akan lanjut tentang pemahaman dari surat Ar-Rahman dan manfaatnya bagi kita setelah yang lewat berikut ini. Urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit Cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar Ya, satelit. Agar-agar ya satelit. Man utawi sapa wong minta perlindungan billahi dengan menyebut demi Allah, fa'aidzuhu, maka lindungilah orang itu. Waman, dan barang siapa sa'ala meminta billahi dengan menyebut demi Allah, fa'atuhu, maka berilah orang itu. Waman da'akum, dan barang siapa mengundang kamu, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangannya. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Syajaratul Ma'arif,
Tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik anak-anak dan pemirsa TV 9 yang berbahagia, kita masuk di segmen yang terakhir. Setelah tadi kita menghafalkan, kita akan mempelajari kandungan Quran Surat Ar-Rahman, bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit dan dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan pula manusia dapat menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Hebat bukan? Dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mencari akhirat maka juga harus dengan ilmu. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia dan akhirat harus melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dicapai. Imam Ali mensyaratkan bahwa kita dalam mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah zakain. Zakain adalah kecerdasan. Yang kedua adalah hisrin. Hisrin itu adalah kemauan yang kuat. Kemudian istibarin, yaitu kesabaran. Kemudian yang keempat adalah bulghotin, yaitu biaya. Kemudian yang berikutnya adalah irsyadi ustad, yaitu harus ada pendampingan ustad. Yang terakhir adalah wattuliz zaman. Jadi kita mencari ilmu menurut Imam Syafi'i itu ada 6 syarat. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis yang terkait. Kalau Quran Surat Ar-Rahman tadi menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Mengapa orang yang berilmu dan berpengetahuan diangkat derajatnya? Sudah tentu orang yang beriman dan memiliki ilmu itu diberi kelebihan dibanding yang lain. Artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis ilmu, yakni apa? Yakni apabila kita berada di tempat mencari ilmu, di kelas, di masjid, majelis taklim dan sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak seperti kita. Sekarang kita akan membahas perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Yaitu perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan.
bahwa kita harus rendah hati atas kesuksesan yang telah diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang pernah dialaminya. Sekarang kita akan membahas tentang sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bisa kalian perhatikan di samping. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan. Itu yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas yang kedua. Kita perhatikan lagi. Pengetahuan tersebut bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, perhatikan lagi, yang terakhir, nomor 4, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Baik anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar tentunya, kamu harus bisa menunjukkan hafalan Quran tersebut dengan baik dan benar kepada guru-guru kalian di sekolahan. Jadi untuk tugas pada pertemuan kali ini adalah kalian setor hafalan kepada guru-guru kalian di sekolah masing-masing. Demikian pembahasan materi kali ini.